Stop dulu kawan, jangan scroll. Karena yang kita lihat ini bukan adegan film. Ini terjadi di Aceh saat peringatan Hari Damai Aceh ke-21. Dan pertanyaan sederhananya, Hari Damai kok malah ricuh? Tapi tunggu dulu. Sebelum kita ikut panas, mari kita lihat satu persatu. Karena kalau cuma lihat potongan videonya, ya kita bisa gampang emosi. Tapi kalau kita lihat rangkaiannya, ceritanya ternyata jauh lebih rumit. Kita ngopi dulu, kita tetap warat. Lihat ini kawan. Dalam video yang beredar, terlihat lambang negara Indonesia diturunkan. Nah. Ini bukan lagi soal dekorasi panggung. Karena yang disentuh adalah simbol negara. Dan kalau simbol negara sudah masuk dalam sebuah konflik, ya wajar kalau perhatian publik langsung meledak. Bayangkan kalau di daerah lain terjadi hal seperti ini. Ya besoknya grup WhatsApp RT mungkin sudah rapat 3 sesi ya. Ya tapi jangan buru-buru kita vonis semuanya. Kita lihat dulu video berikutnya. Nah, ini nih yang lebih bikin dahi berkerut. Dalam video yang beredar, terlihat simbol negara diperlakukan secara kasar. Dibanting, dihempas, dan diinjak-injak. Kawan-kawan, boleh marah kepada pemerintah, boleh kecewa kepada aparat, boleh punya kritik politik, tapi simbol negara jangan dijadikan samsak. Parah nih, parah. Kalau masalah politik diselesaikan dengan menginjak simbol, besok-besok kalau harga cabai naik, jangan-jangan cabainya yang dibawa ke demonstrasi. Serius kawan, serius. Kritik itu boleh, protes itu boleh, tapi tetap ada batas hukum dan tanggung jawabnya loh. Dan sekarang lihat, yang satu ini nih, lihat nih, pemuda ini. Seorang pemuda naik ke tiang yang tinggi menurunkan merah putih. Kemudian menggantinya dengan bendera bulan bintang. Waduh, kacau ini, kacau. Ini bukan lagi sekedar beda pendapat di kolom komentar ya. Ini sudah menyentuh simbol yang punya sejarah sangat panjang dalam konflik Aceh. Tapi saya mau kasih satu pertanyaan. Keberanian naik tiang itu tinggi, tapi apakah keberanian menghitung konsekuensinya juga sudah setinggi tiangnya? Hahaha, itu dipikirkan kawan. Karena naiknya mungkin cuma 5 menit ya, tapi urusan hukumnya bisa panjang. Dana Otsus lebih dari 104 triliun rupiah yang dikucurkan pusat sejak 2008 menguap tanpa memberi dampak nyata bagi rakyat Aceh. Pusat sudah menunaikan kewajiban anggarannya, namun keserakahan pejabat daerah membuat Aceh tetap menjadi provinsi termiskin di Sumatera. Alokasi raksasa 45% justru dipaksakan ke proyek infrastruktur yang disinyalir jadi sarang rente elit lokal, sementara ekonomi warga diabaikan. Pengelolaan dana tanpa roadmap jelas ini bolak-balik diubah lewat kanun demi memuluskan kompromi politik eksekutif dan legislatif daerah. Kebusukan ini diperparah maraknya korupsi lokal, mulai dari ratusan kasus di kejaksaan hingga perampokan dana beasiswa puluhan miliar rupiah. Kini elite daerah sibuk meminta perpanjangan dana ke Jakarta tanpa mau mempertanggungjawabkan kegagalan tata kelola selama 2 dekade. Masalah utama bukan kurangnya dana dari pusat, tapi mental koruptif penguasa daerah. Stop bancakan Otsus dan usut tuntas penyelewengan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menarik nih kawan. Aceh itu punya kekhususan dalam hubungan dengan pemerintah pusat. Ada namanya otonomi khusus, ada namanya dana otonomi khusus. Aceh juga memiliki sejumlah kewenangan khusus yang tidak dimiliki semua provinsi. Tuh, dengerin tuh rakyat Aceh. Dan disinilah saya bisa membayangkan provinsi lain sambil ngopi ya, sambil ngopi biasa. Loh. Aceh dapat ini, dapat itu, kita dapat apa nih? Seandainya provinsi-provinsi lain bertanya tuh. Nah, tapi tenang, jangan iri dulu kawan. Kita jangan iri dulu. Karena kekhususan Aceh bukan hadiah gratis. Itu punya sejarah yang sangat panjang dan merupakan bagian dari proses perdamaian setelah konflik. Nah, jadi kita harus melihatnya secara utuh juga ya. Tapi tetap ada pertanyaan juga sih yang menurut gua sah untuk ditanyakan. Ya kalau kekhususan sudah diberikan, ya kenapa masalah rasa tidak puas masih bisa muncul ya? Sementara provinsi lain
Gimana tuh? Nah ini pertanyaan serius loh. Jangan sampai pemerintah itu berpikir sudah diberi otonomi khusus selesai. Jadi kalau misalkan rakyat Aceh berpikiran ya kita ini kan provinsi khusus, jadi aturan boleh sesuka hati. Bukan begitu Ferguson. Ya, dan akhirnya situasi semakin panas nih kawan. Masa berhadapan dengan aparat, kericuhan terjadi. Gas air mata, teriakan, saling dorong, saling lempar, dan suasana jauh dari kata damai. Ini yang menurut gua paling menyedihkan. Karena kita sedang memperingati Hari Damai Aceh. Tapi kok suasananya malah seperti ini. Padahal perdamaian Aceh itu bukan sesuatu yang murah loh kawan. Ada sejarah konflik, ada korban, ada keluarga yang kehilangan, ada proses panjang sampai akhirnya perdamaian tercapai. Ya jangan sampailah sesuatu yang dibangun bertahun-tahun rusak karena emosi beberapa jam. Dan saya mau sentil semua pihak nih kepada kelompok yang melakukan aksi. Kalau ingin menyampaikan aspirasi, jangan sampai aksi malah membuat masyarakat lain ketakutan. Dan gue yakin nih, nggak 100% rakyat Aceh menginginkan hal yang seperti ini. Nah, terus untuk kepada aparat, kalau menegakkan aturan, lakukan secara proporsional, Pak. Kalau untuk pemerintah, sentilannya jangan cuma menghitung dana yang sudah dikucurkan, hitung juga rasa percaya masyarakat. Dan untuk kepada elit politik, jangan rakyat yang disuruh panas, Pak. Bu, sementara elitnya duduk adem sambil ngopi. Karena kalau rakyatnya di bawah sudah saling berhadapan, yang paling untung biasanya bukan rakyat, ya kan? Udah tahu kan siapa yang paling diuntungkan? Nah. Sekarang muncul bagian yang membuat media sosial ramai nih. Kalau gue perhatiin ramai banget. Setelah kericuhan pada siang hari, beberapa jam kemudian terjadi gempa di Sumatera Utara dan cukup besar. Dan getarannya terasa sampai ke Aceh loh kawan. Nah, kalau netizen sudah melihat urutan seperti ini, pasti nih ada yang bilang, wah, ini pertanda nih, ini pertanda. Ini azab, etc. Jangan dulu. Kita tetap waras, gempa adalah fenomena geologi, kericuhan adalah persoalan sosial dan politik. Tidak ada dasar untuk mengatakan gempa terjadi karena kericuhan. Jadi jangan sampai nih kawan-kawan, politik kopi waras berubah jadi kopi klinik. Tapi justru ada sesuatu yang lebih penting daripada gempa. Pertanyaannya itu adalah, kenapa 21 tahun setelah perdamaian Aceh, simbol-simbol konflik masa lalu masih bisa membuat suasana memanas? Ya, apakah ini hanya ulah segelintir orang? Apakah kekecewaan yang belum selesai? Apakah ada persoalan ekonomi dan politik? Atau ada pihak yang sengaja memainkan emosi ini? Nah kawan, ini yang harus kita bedah. Bukan malah semua orang Aceh kita cap sama ya. Karena Aceh itu bukan cuma berita kericuhan. Aceh punya sejarah kawan, Aceh punya budaya, Aceh punya kekhususan, Aceh punya perdamaian yang sangat mahal. Dan Aceh juga punya rakyat yang tentu saja ingin hidup aman dan sejahtera. Jadi jangan karena beberapa orang bikin masalah, satu provinsi kena getahnya ya. Nah, dan jangan juga karena Aceh punya kekhususan, kemudian pemerintah merasa, sudahlah tugas kita sudah selesai. Belum tentu. Kalau masih ada masalah, bicarakan. Kalau ada pelanggaran, proses. Kalau ada ketidakadilan, perbaiki. Kalau ada provokasi, usut. Karena solusi politik bukan siapa yang paling keras teriaknya. Solusi politik itu adalah siapa yang paling mampu menyelesaikan masalah. Hari Damai Aceh jangan sampai hanya menjadi damai di kalender. Karena perdamaian bukan sekedar tidak ada perang. Perdamaian adalah ketika masyarakat merasa aman, merasa dihargai, dan merasa masa depannya lebih baik. Dan buat provinsi-provinsi lain yang mungkin sambil melihat Aceh bilang, waduh, kok Aceh banyak kekhususannya, termasuk gue sih sebenarnya. Ya, kita sabar ya kawan, sabar. Kita jangan iri. Urus dulu provinsi masing-masing. Karena setiap daerah
punya persoalan dan perjuangannya sendiri. Yang penting, jangan sampai kita semua sibuk menghitung Aceh dapat apa, tetapi lupa bertanya, Indonesia mau dibawa kemana? Sekarang saya serahkan kepada kawan-kawan. Menurut kawan-kawan, Ricu Aceh ini sebenarnya akar masalahnya apa? Simbol, kekecewaan, politik, penegakan hukum, atau ada persoalan yang selama ini belum benar-benar selesai? Tulis di kolom komentar. Boleh beda pendapat, boleh kritik, boleh panas, tapi jangan bakar kopinya. Gua Bang Aswan, salam kopi waras.